Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali mata kuliah organisasi pada sesi ketiga. Pada sesi ketiga ini kita akan membahas mengenai birokrasi organisasi. Di mana pada sesi kedua yang lalu kita telah sama-sama belajar mengenai efektivitas organisasi. Ada 3 topik utama pada sesi ketiga yang akan kita bahas. Pertama, kita akan membahas mengenai birokrasi. Kedua, pertumbuhan organisasi dan birokrasi. Ketiga, birokrasi dan performasi organisasi. Weber, bentuk organisasi birokrasi merupakan jenis organisasi yang mempunyai karakteristik yang sesuai bagi sebuah masyarakat industri, baik untuk lembaga pemerintah maupun untuk organisasi usaha. Organisasi birokrasi, menurut pendapatnya, dapat menjamin tercapainya alokasi sumber daya yang terbatas pada sebuah masyarakat kompleks, seperti masyarakat Eropa yang pada saat itu sedang mengalami revolusi industri. Weber mengemukakan adanya 7 ciri dari sebuah organisasi birokrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengaturan ataupun pengorganisasian fungsi-fungsi resmi yang saling terikat oleh berbagai jenis aturan, yang menjadikan fungsi-fungsi resmi itu menjadi suatu kesatuan yang utuh. Organisasi menjadi bersifat pasti dan bisa dipercaya karena anggotanya akan melaksanakan kegiatan dengan cara yang pasti, mengikuti prosedur yang baku. Anggota organisasi akan merasa aman karena mempunyai keyakinan bahwa anggota organisasi lainnya akan melaksanakan kegiatannya dengan cara baku yang telah diketahui sebelumnya. 3. Adanya pengorganisasian yang mengikuti prinsip hierarki, yaitu tingkatan yang lebih rendah diawasi dan diatur oleh tingkatan yang lebih tinggi, sehingga tersusun suatu hierarki otoritas yang runtut mulai dari tingkat-tingkat yang tertinggi hingga tingkat terendah dalam organisasi. 4. Adanya sistem penerimaan dan penetapan karyawan yang didasarkan pada kemampuan teknis, tanpa memperhatikan sama sekali koneksi, hubungan keluarga maupun favoritisme. Kelima, adanya pemisahan antara pemilik alat produksi maupun administrasi dari kepemimpinan organisasi. Weber berpendapat bahwa pemisahan ini akan membuat organisasi tetap bersifat impersonal, sesuatu yang dianggap penting untuk mencapai efisiensi. 6. Adanya objektivitas dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan suatu jabatan dalam organisasi. Ketujuh, kegiatan administratif, keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan dalam organisasi selalu dituangkan dalam bentuk tertulis. Kemampuan organisasi untuk berfungsi sangat tergantung pada struktur otoritas yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri, karena otoritas merupakan dasar dalam setiap kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seluruh anggota organisasi. Prinsip hierarki yang dinyatakan sebelumnya menurut adanya otoritas yang lebih besar daripada tingkatan yang lebih tinggi, agar dapat melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tingkat yang lebih rendah. Gagasan-gagasan yang sifatnya konsep di puncak organisasi perlu didorong ke bawah, tingkat demi tingkat, sehingga akhirnya menjadi kegiatan bersifat operasional. Untuk mendorong gagasan-gagasan itu diperlukan semacam tenaga, dan Weber mengusulkan otoritas ini sebagai tenaga pendorong. Penelitian telah dilakukan untuk menemukan penyebab terjadinya pertumbuhan organisasi. Beberapa alasan yang dianggap paling penting adalah sebagai berikut. Keinginan untuk menjadi lengkap. Para pemimpin organisasi umumnya mempunyai keinginan
agar organisasi menjadi lebih lengkap, mempunyai kegiatan yang lebih luas, dan mampu mencapai tujuan. Mobilitas para eksekutif. Organisasi yang mengalami pertumbuhan merupakan tempat kerja yang menarik bagi para eksekutif. Organisasi yang maju biasanya dianggap lebih bergengsi dan umumnya mampu memberikan imbalan yang lebih besar. Faktor ekonomis. Pertumbuhan organisasi mampu membawa berbagai jenis keuntungan finansial. Volume produksi yang tinggi menyebabkan ongkos-ongkos akan berkurang karena skema ekonomi yang dicapai atau bahkan dilampaui. Menjaga kelangsungan hidup. Menjaga kelangsungan hidup mungkin merupakan yang paling utama dalam pertumbuhan organisasi. Organisasi harus tumbuh besar jika ingin tetap terjamin kelangsungan hidupnya. Organisasi tidak dapat hidup tanpa menjadi lebih besar karena organisasi lain yang merupakan saingan selalu berusaha untuk tumbuh. Pertumbuhan saingan ini seringkali dilakukan dengan mengurangi kesempatan bagi organisasi kita. Itulah garis besar pada sesi ketiga ini. Diharapkan kepada seluruh Bapak Ibu ataupun mahasiswa semuanya untuk berperan aktif pada buku modul yang telah disediakan, baik forum diskusi dan juga tugas-tugas. Terima kasih, sampai ketemu pada video sesi keempat.